aku Jessie kembali lagi nemenin kalian di Kulik-Kulik Season 2 yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Nah Kulikers, lihat nggak ada sesuatu yang beda sama baju Jessie hari ini? Yap, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita, Jessie memutuskan untuk pakai salah satu warisan budaya Indonesia, yaitu kain tradisional. Ngomong-ngomong soal penampilan, kalian tim orang yang suka explore hal baru nggak sih dalam berpakaian? Kayak misalnya mix and match gitu, supaya kalian bisa menemukan penampilan yang baru. Kalian suka gitu nggak sih Kulikers? Kalau iya, Jessie hari ini mau bawain hal yang menarik banget yang bisa jadi teman baru berpakaian kalian, yaitu kain tradisional Indonesia. Ternyata ya, kain tradisional Indonesia atau yang bisa juga disebut wastra Nusantara itu nggak melulu tentang hal yang kaku dan formal kok Kulikers. Buktinya sekarang udah banyak anak-anak muda yang memakai kain tradisional sebagai pakaian sehari-hari mereka. Salah satunya adalah Remaja Nusantara, platform di Instagram yang menggalang gerakan berkain. Nah, saat ini Jessie sudah terhubung dengan Kak Arifan sebagai perwakilan dari Remaja Nusantara. Yuk, langsung aja kita ngobrol. Sebenarnya apa sih Kak perbedaannya dari Suara Gembira dan Remaja Nusantara? Oke. Secara umum Suara Gembira sendiri punya visi untuk bisa menjadikan seni budaya Indonesia sebagai budaya populer yang bisa digemari oleh remaja dan juga generasi muda Indonesia. Namun mengingat karena ada sebuah diskoneksi yang besar ya antara generasi muda dan juga seni budaya Indonesia, akhirnya kita merasa bahwa kita harus melakukan sebuah perubahan dengan cara merevolusi seni budaya Indonesia sendiri. Sebagai bentuk dari revolusi seni budaya Indonesia, maka kita membuat Suara Gembira. Tapi karena kita berbicara seni budaya Indonesia yang cukup luas, maka akhirnya Suara Gembira itu bersifat generalis. Jadi bahas tentang segala macam bentuk seni budaya Indonesia, mulai dari musik, tari, boga, busana, dan lain sebagainya. Nah, Remaja Nusantara sendiri itu adalah sebuah program turunan dari Suara Gembira yang membahas secara spesifik hanya di seni wastra Indonesia atau seni busana Indonesia. Jadi menjadi sebuah komunitas yang mengumpulkan remaja-remaja Indonesia yang memiliki kecintaan terhadap fashion dan bahkan global dan fashion global, fashion mancanegara, tapi juga mencintai kain dan juga busana Indonesia untuk akhirnya bisa turut menjadi sebuah bagian yang sifatnya mampu mengembangkan dari seni wastra Indonesia itu sendiri. Gimana sih caranya Kak Arifan untuk memperkenalkan padu-padan wastra kepada orang-orang awam tersebut? Oke, beragam. Kita membuat beberapa konten yang sifatnya memfamiliarkan kain ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita bikin program, misalkan salah satunya di YouTube bernama Rombat Gaya, di mana kita ngajakin bintang remaja, idola remaja, Nadine, Yura Yunita, lalu Rahel Amanda, Oslo Ibrahim, dan lain sebagainya, beragam talent, lintas profesi, untuk akhirnya kita rombak gayanya, kita buat mereka memiliki gaya dengan gaya Indonesia yang kuat dengan berkain, tapi tanpa menghilangkan identitas dan karakter busana mereka sehari-hari. Itu kita lakukan supaya akhirnya mendapatkan reach yang jauh lebih besar kepada audiens bahwa berkain itu sesuatu yang keren, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai keseharian tanpa harus merasa bahwa ini adalah acara formal atau acara kondangan gitu-gitu. Karena itu adalah bagian yang penting untuk mengubah persepsi anak muda terhadap berkain. Nah, kita juga mendukung dengan beberapa program lainnya, seperti kita bikin program namanya Padu Padan Wastra, yang sifatnya itu kita membuat sebuah tutorial untuk ngasih tahu caranya gimana berkain dengan beragam teknik ikat, karena kan sebenarnya kunci dari berkain itu adalah drapery-nya, ikat mengikat, dan ada beberapa macam jenis ratusan ikat mengikat yang sangat luas di Indonesia, dan itu adalah hal yang memang kita terus ajarkan kepada kepada audiens kita melalui konten tersebut gitu. Terus dibilang mau kemana, emang mau ke kondangan kok rapi banget gitu. Padahal harus dinormalisasi ya kalau untuk pakai kain seperti ke mall atau jalan kemanapun gitu. Apa sih pesan bagi mereka yang masih menganggap bahwa berkain adalah tindakan yang kuno? Menurut aku kenapa kain itu terus terasosiasikan menjadi hal yang kuno, itu bukan salah mereka. Ya kalau cara berkainnya adalah cara berkain yang selama ini dipakai di kondangan, ya pasti orang akan dibilang bahwa mau kemana, mau ke kondangan. Mau nggak mau sebenarnya PR kita bukan meyakinkan mereka bahwa kita itu memakai kain, bukan bahwa kain itu nggak boleh kondangan, tapi kita memang harus mencari terus cara supaya akhirnya kain itu bisa terasosiasi menjadi hal yang sifatnya keren gitu, sama seperti busana yang mereka pakai di keseharian gitu. Sebenarnya kan kalau bahasa mudahnya, bahasa simpelnya adalah
kuncinya adalah kita berkain dengan kain sebagai bawahan dengan atasan-atasan yang memang bisa diterima di era modern kan, bahasanya seperti itu. Dengan itulah akhirnya orang bisa membentuk sebuah mindset baru bahwa kain itu bisa dipakai dalam keseharian gitu. Kulikers, banyak banget ya insight yang kita bisa ambil dari Remaja Nusantara ini. Terima kasih juga untuk Kak Rifan udah menyempatkan waktunya mau ngobrol bareng Jessie dan Kulikers. Semoga proyek-proyek Remaja Nusantara bisa terus mengudara di masyarakat ya. Kulikers, ngomong-ngomong tadi setelah ngobrol sama Kak Rifan dari Remaja Nusantara, Jessie jadi terinspirasi pengen mix and match pakaian sehari-hari Jessie sama kain. Langsung aja ikutin Jessie ya. Nah Kulikers, ternyata memang berkain itu bisa mengeluarkan sisi kreativitas kita ya, mulai dari gaya kainnya, cara melilitnya, dan tentunya kita bisa menambah ciri khas diri kita masing-masing dalam berkain. Yuk Kulikers, kita sama-sama melestarikan salah satu kebudayaan Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kan? Untuk episode kali ini sampai di sini aja ini perjumpaan kita. Tapi tenang Kulikers, karena Jessie bakalan balik lagi minggu depan dengan topik yang keren dan menarik. Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam di kanal YouTube Women TV. Dan saksikan juga Creative Content Production setiap hari Sabtu di kanal Instagram @officialwomentv. Hai Kulikers!